datang di podcast Satu Meja Berempat. Kira-kira siapa aja nih ketiga bintang tamu kita hari ini? Mari kita sambut mereka dengan hangat. Silakan masuk semuanya. Halo. Halo. Wih. Tak kenal maka tak sayang. Mari kalian perkenalkan diri kalian dahulu. Halo, aku Naomi. Nama saya Excel. Nama saya Melanie. Halo. Halo. Topik kita hari ini itu meresensi buku. Kira-kira jenis buku apa yang bakal kita resensi hari ini? Hari ini kita akan meresensi buku novel. Wih, novel guys. Aku penasaran nih, judul novel itu apa aja sih? Ada Milea, Suara dari Dilan. Raya yang tak sadar di dalam dekapan. Wih, judulnya aja udah keren-keren, apalagi isinya kan. Aku penasaran nih, siapa sih penulis buku-buku ini? Kalau buku Raya itu penulisnya itu IG Safa. Kalau buku Milea, penulisnya itu PD Baik. Wih, aku penasaran nih, tahun berapa buku ini diterbitkan? Kalau buku Raya itu tahun 2019. Kalau yang buku Milea ini diterbitkan tahun 2016. Udah lama guys, beberapa tahun yang lalu. Karena udah lama, aku pengen tahu siapa penerbit novel-novel ini. Penerbit buku Milea ini itu Pestel Book. Kalau buku Raya ya, itu Bentang Belia. Wah, keren nih. Aku penasaran nih. Karena kelihatan nih bukunya tebal-tebal nih. Kayak tebal banget. Ini ada berapa halaman sih? Kalau buku Raya itu ada 256 halaman. Kalau Ini buku Milea ada 360 halaman. Tebal guys. Ini kira-kira kalian selesai berapa lama nih? Kalau aku tuh bacanya itu 2 hari. Wih, cepet ya guys. Jangan baca. aku sekitar 1 minggu. Keren. Aku penasaran cetakan edisi keberapa novel-novel ini? Kalau buku Raya itu edisi pertama. Buku Raya ini, kok Raya sih? Ini Milea juga di edisi pertama. Keren. Mereka sama-sama edisi pertama guys. Boleh nggak sih kalian ceritain sinopsis novel ini secara singkat? Jadi Raya ini adalah seorang anak gadis yang itu sekolah di SMA Nusa. Terus dia itu sebagai seorang jurnalis di sekolahnya, dan ia bertemu angkasa, lalu yang awalnya mereka benci menjadi cinta. Tenang guys, happy ending kok, nanti kami akan ceritakan. Kalau Milea ini kita perkenalkan oleh cewek bernama Milea. Dia itu duduk di bangku SMA. Terus dia ketemu tuh cowok namanya Dilan. Nah, itu semua itu terjadi pada tahun 1990-an di Bandung. Keren banget guys sinopsisnya. Aku jadi penasaran isi bukunya tuh gimana. Aku pengen tahu siapa tokoh utama di dalam novel-novel ini. Kalau buku Raya itu yang pertama itu ada Raya dan Angkasa. Kalau buku Milea ini tokoh utamanya itu Milea dan Dilan. Wah, keren guys. Cara penulisnya buat kenalin tokoh utama mereka tuh gimana sih? Kalau Raya itu dikenali lewat situasi emosional sehingga mengakibatkan konflik perasaannya. Wih, keren. Kalau si Milea ini dia diperkenalkan oleh dirinya sendiri, dan dia itu untuk membangun kayak kenangan gitu bersama Dilan. Jadi feelsnya itu kayak personal gitu. Wow, keren banget. Aku penasaran tema dia apa. Jadi tema buku itu temanya tentang apa? Seperti yang aku bilang tadi itu, tema Raya itu benci menjadi cinta. Nah, kalau Milea ini itu cinta tapi ada pertimbangannya. Agak gimana gitu ya maksudnya. Aku penasaran karakter tokoh utama tuh gimana sih? Kalau karakter Raya itu dia itu pemalu, tegas,
dan gampang gimana gitu lah ya, gampang marah. Itu sih. Nah, kalau si Mila ini dia ceweknya lembut. Kalau Dilan dia itu cowoknya kayak tegas gitu. Keren guys. Aku penasaran banget. Aku pengen tahu konsep buku novel itu gimana sih, tentang apa? Kayak konsepnya itu romantis kah, menyedihkan kah, atau gimana? Kalau buku Raya itu ya pastinya romantis. Kalau Mila ini sih nggak jauh berbeda. Ini juga cerita romantis juga. Wow, karena kalian bilang ini tuh cerita romantis, novel romantis, di dalam situ tuh masih ada konflik kan? Kalau buku Raya ini banyak sekali konflik. Kalau Mila ini juga ada banyak konfliknya. Terus salah satu konfliknya itu melibatkan salah satu temannya Dilan meninggal. Wow, kalau konfliknya Raya? Itu si angkasa itu toksik banget, soalnya dia kalau marah itu langsung nyita HP-nya si Raya. Posesif ya guys ya. Aku penasaran hubungan tokoh utama ini gimana, karena kan kalian bilang ini romantis, terus ada konfliknya. Aku penasaran hubungan mereka tuh kayak gimana sih? Kalau Raya sama angkasa itu hubungannya tuh saling memahami dan saling memahami situasi. Kalau si Mila ini mereka berdua itu sangat berdekatan. Jadi ya cinta mereka dekat gitu. Mereka nggak pernah mereka jauh. Keren ya. Latarnya tuh apa sih? Kalau lanternya itu Latarnya itu Bandung, terjadi dalam tahun 1990-an. Kalau buku Raya itu di sekolah SMA lah ya. Masih anak sekolah guys. Ini masih anak sekolah kan dua-duanya? Iya, masih siswa-siswi SMA lah ya. Aku penasaran nih, kan kalian bilang, maksudnya di dalam satu novel tuh pasti ada tokoh pendukungnya. Kira-kira siapa aja sih tokoh pendukungnya? kayak ada kayak ayahnya Delan atau Iya. ibunya Delan sama ayahnya Mila, ibunya Mila, Oke. sama bibinya si Delan, Oke. sama apa ya namanya satu lagi Axel? Abang-abang. Iya. Iya, Iya bang. teman-teman lah ya. Iya. Kalau di Raya? Kalau di Raya tadi seperti tadi itu ada anak kepala sekolah yaitu Francisca, terus yang kedua ada anak-anak jurnalistik, yang ketiga ada angka. Seperti yang tadi aku bilang, angka itu bukan angkasa ya guys. Terus yang keempat itu ada sahabatnya Raya. Wow, keren banget. Ada nggak sih novel, di dalam novel itu ada pesan moralnya gitu nggak? Kalau di novel Raya itu nggak ada, cuman aku bakal bikin pesan moralnya. Jadi kan di zaman sekarang Stop. ini Terus posisi kalian salah ngomong aku, bilang ya. Kira-kira di dalam novel ini tuh apa yang kalian bisa dapat moralnya gitu? moralnya itu kita itu nggak boleh egois, apalagi kita terlalu posesif sama cewek atau cowok sih juga bisa dibilang. Terus jangan langsung emosi lah ya. Terus kalau diingat itu ya denger-denger lah. Nah, kalau di buku Mila ini moralnya yang kita dapat itu kalau kita mau cari kayak pasangan gitu, kita kayak harus bersabar. Kayak gitulah. Ya kayak gitulah. Aku penasaran. Nih aku ngomong penasaran dulu ya. Aku pengen tahu. Kan kalian udah ada bilang nih, mereka tuh banyak konflik. Iya. Cara mereka ngeselesaiin konfliknya tuh kayak gimana? Perkiraannya itu cara mereka selesaiin konfliknya tuh dengan baik-baik kah, kasar kah? Kalau di bukunya tuh mereka tuh baik-baik karena mereka itu seperti tadi yang aku bilang juga, mereka itu saling melihat situasi dan mereka akan selesaikan baik-baik. Kalau buku Mila ini ya mereka selesaikan konfliknya ya dengan meminta maaf satu sama lain, ya pelan-pelan konfliknya juga akan selesai.
Artinya dua-dua buku novel ini tuh kalau ada konflik tuh bakal diselesaikan baik-baik. Maksud saya suasana hati kalian tuh pas baca novel-novel ini gimana sih? Kalau buku Raya itu jadi emosional dan intens. Kalau di buku Milea ya nggak terlalu jauh beda, sama kayak ada sedihnya. Udah ada sedih-sedihnya, tapi ada Ada bahagia-bahagianya gitu ya. Ada happy juga. Tadi kan aku udah nanya pesan, moralnya. Iya. Aku penasaran di dalam buku novel ini tuh pesan utama yang mau penulis kasih tahu kalian tuh apa sih? Menulis ya. Ya, Itu kayak menulis kayak pentingan komunikasi dan batasannya. jadi kita tuh harus bisa berkomunikasi, jaga batasan gitu ya. Kalau Raya? Kalau buku Raya ini kita itu ya pesan utamanya itu kalau kita itu punya pasangan itu jangan terlalu Posesif. posesif, galak, ya bagaimana gitu loh. Aku juga kalau baca buku ini emosi. Aku penasaran pengaruh buku novel ini terhadap kalian tuh gimana? Kayak tiba-tiba kalian bakal berpikiran sesuatu apa gitu kan? Kadang itu biasanya itu kalau aku kemarin baca buku Raya ini kan, itu kayak pikiran aku itu membayangkan kayak, oh ternyata kalau angkasa tarik HP kayak gini, kayak kita itu membayangkan pemikiran kita juga, terus kayak kita itu kayak membayangkan gambarnya itu kayak mana sih, itu aja sih. Kalau buku ini ya pemikiran saya sih pingin beli lagi edisi 2-nya, siapa tahu udah keluar kan. Siapa tahu. Siapa tahu. Oke, segitu aja ya. Kayaknya udah tanya semua ya. Endingnya tuh apa sih? Kalau buku Raya itu pastinya happy ending dong. Kalau Milea? Kalau Milea ini endingnya cukup membosankan, tapi sad ending, makanya bosan. Saya nggak suka ending. Berarti EXO itu orang yang tidak suka sad ending guys, suka happy ending ya. Aku mau kalian kasih penilaian terhadap novel-novel ini tuh, yaitu kekurangannya apa, kelebihannya apa? Jadi kalau buku Raya ini kelebihannya ini tuh ada gambar-gambarnya, terus bahasanya itu ringan, kayak gaul banget. Jadi kayak kita itu mudah pahamin. Oke. Terus kalau kekurangannya itu kayak mereka itu kebanyakan konflik itu kayak konfliknya itu menurutku pas baca itu kayak terulang terus kembali. Jadi kayak konfliknya itu terulang kembali. Ngerti. Kalau Milea? Kalau Milea kelebihannya ya kan ini kan buku kayak love story gitu, jadi pemuda-pemuda remaja itu mereka suka banget baca-baca yang kayak gini. Ya. Nah, kalau kekurangannya saya sudah bilang tadi, endingnya itu membosankan dan saya juga nggak suka, mereka pun nggak suka. Ini gitu ya. Coba dong kan nge-rate pasti 1 sampai 10. Untuk buku Raya untuk buku Raya itu menurutku itu aku kasih 1 sampai 10 itu 9. Wah, aku 1 kasih ke 10, menurutku 8 sih, 8/10, itu aja. Kalian rekomendasi nggak sih buku ini untuk kalangan yang orang-orang lain baca? Aku sih rekomendasi, soalnya pas baca itu, apalagi bagi kalian yang suka banget baca novel romance itu, kalian bisa baca deh ini, kayak seru terus kayak bikin something sendiri gitu loh. Kalau enggak ya? Kalau ini bisa cocok untuk remaja dan membicara romance sekolah. Itulah, aku nggak tahu gimana. Ya, saya sangat merekomendasikannya. Rekomendasikannya. Nah, segitu aja untuk hari ini guys podcastnya. Say bye-bye!